Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Laila Nurhamida dan rekan saya Muhammad Daryl Fauzan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aset lainnya pada akuntansi pemerintah daerah. Di materi ini penting karena dalam praktek akuntansi pemerintah, tidak semua aset bisa diklasifikasikan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, maupun dana cadangan. Yang pertama kita bahas tentang aset lainnya. Jadi apa sih itu aset lainnya? Aset lainnya merupakan aset milik pemerintah daerah yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori utama. Namun, walau disebut sebagai kategori sisa, aset ini tetap memiliki nilai dan manfaat ekonomi di masa depan, seperti potensi penerimaan kas atau hak atas suatu aset. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi aset lainnya. Yang pertama adalah tagihan jangka panjang. Tagihan ini merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi daerah. Untuk wewenangnya, pengolahan tagihan jangka panjang biasanya berada pada PPKD karena berkaitan dengan hak tagih pemerintah daerah secara keseluruhan dan pengelolaan kas daerah. Yang kedua itu ada kemitraan dengan pihak ketiga, yaitu isinya adalah sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna. Dan hal ini itu wewenangnya biasanya melibatkan SKPD sebagai pengelola aset atau pelaksana teknisnya, tapi di pencatatan merupakan wewenang dari PPKD, yang artinya ada pembagian peran antara pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan, tetapi pada dasarnya ini merupakan wewenang dari PPKD yang mencatat laporan keuangannya. Yang ketiga yaitu aset tidak berwujud. Contohnya seperti software, lisensi, hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Wewenang aset ini umumnya berada pada SKPD karena aset tersebut digunakan langsung dalam operasional masing-masing perangkat daerah. SKPD bertanggung jawab atas pencatatan, pemanfaatan, dan pengelolaannya. Nah, yang keempat ini ada aset lain-lain. Nah, aset ini tuh biasanya berasal dari aset yang tidak digunakan atau sudah rusak atau dalam proses penghapusan. Nah, untuk wewenangnya yang mencatat yaitu dari SKPD sebagai yang mengusulkan penghapusan atau reklasifikasi, dan kemudian PPKD yang melakukan pencatatan dalam laporan keuangannya. Jadi tetap ada koordinasi antara dua pihak nih. Selanjutnya kita ada di pihak-pihak yang terlibat. Di sini ada dua bagian ya, PPKD dan SKPD. Di PPKD ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama ada PPKD atau Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD, di mana dia bertugas mencatat, mengklasifikasi, serta melapor transaksi ke dalam bentuk laporan keuangan, yang setelahnya akan disetujui oleh PPKD dan ditandatangani laporan keuangannya sebelum dikonsolidasikan oleh fungsi akuntansi PPKD. Di dalam SKPD ada 4 bagiannya yang terlibat ya. Jadi ada PPK SKPD, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Jadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (SKPD) itu bertugas mencatat, mengklasifikasi, serta melapor transaksi dalam bentuk laporan keuangan, di mana bendahara penerimaan dan pengeluaran sama-sama bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen transaksi terkait yang dibutuhkan. Dan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menyetujui dan menandatangani laporan keuangan sebelum konsolidasi serta menandatangani surat tanggung jawab PA atau KPA. Ya, selanjutnya adalah pengakuan aset lainnya. Pengakuan berarti kapan suatu aset mulai dicatat dalam laporan keuangan. Secara umum, aset ini diakui ketika pemerintah memiliki hak atau kendali. Yang kedua, manfaat ekonominya jelas. Yang ketiga, nilainya dapat diukur secara andal. Nah, contohnya adalah tagihan jangka panjang
diakui saat hak tagih muncul. Terus kemitraan diakui saat perjanjian sah dan aset sudah dimanfaatkan. Lalu yang aset tidak berwujud itu diakui saat sudah diperoleh dan dapat digunakan. Sedangkan aset lain-lain diakui saat aset dihentikan dari penggunaan aktif. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran aset lainnya. Maksudnya pengukuran adalah penentuan nilai yang dicatat dalam laporan keuangan. Nah, pada tagihan jangka panjang itu diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima. Sedangkan pada kemitraan dengan pihak ketiga diukur berdasarkan nilai dalam perjanjian kerjasama. Aset tidak berwujud diukur berdasarkan nilai perolehan, kemudian dikurangi bertahap oleh melalui amortisasi. Sedangkan aset lain-lain diukur berdasarkan nilai buku terakhir sebelum direklasifikasi. Ya, di sini kami tampilkan dokumen sumber PPKD atau dokumen yang digunakan pada kategori aset lainnya dalam PPKD. Di sini bisa dilihat tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain itu mayoritas membutuhkan kontrak atau perjanjian dari aset lainnya yang dibutuhkan. Di sini kami perlihatkan juga dokumen sumber SKPD, di mana ini merupakan adalah dokumen yang digunakan pada kategori aset lainnya dalam SKPD. Di mana bisa dilihat ada aset tak berwujud dan aset lain-lain yang membutuhkan surat izin dari pemegang haki ataupun dokumen yang dipersamakan. Selanjutnya kita ke bagian jurnal standar ya, di mana jika ada transaksi dari tagihan penjualan angsuran, maka bentuknya akan seperti ini. Namun jika penguasaan aset tetap yang dijual berada di bawah penguasaan SKPD, maka harus dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD. Dan jurnalnya akan terlihat seperti ini. Dan ini merupakan bentuk saat piutang jatuh tempo dan juga saat pembayaran tagihan angsuran. Dan ini merupakan bentuk jurnal standar dari tagihan tuntutan kerugian daerah, di mana ketika saat pengakuan tuntutan ganti rugi, saat piutang jatuh tempo atau klasifikasi, dan juga saat pembayaran ganti rugi. Pada penyajian laporan keuangan, aset lainnya ini di neraca termasuk pada golongan aset. Hal ini menunjukkan bahwa si aset tersebut masih dan memiliki manfaat bagi pemerintah daerah. Nah, ini tuh ada di paling bawah biasanya aset lainnya di bagian aset, tapi di paling bawah setelah dana cadangan. Yang terakhir yaitu pengungkapan aset lainnya. Pengungkapan dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Tujuannya adalah memberikan informasi yang lebih rinci dan transparan. Beberapa hal yang harus diungkap, ya antaranya itu rincian dan jumlah aset lainnya, kebijakan amortisasi dari aset tidak berwujud, terus kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga, serta informasi penting lainnya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya dari materi ini, aset lainnya memang bukan kategori utama dari aset, tetapi juga memiliki peran penting dalam laporan keuangan. Dengan memahami aset lainnya, kita dapat melihat kondisi keuangan secara lebih lengkap dan akurat. Karena walaupun ini bukan aset utama, tetapi pada akhir periode tentunya juga perlukan pertanggungjawab dan transparansi. Terima kasih buat yang sudah nonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're